Halo teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis Android. Nah, di sini saya menggunakan bahan yaitu aplikasi video, yaitu menggunakan aplikasi VN, dan kemudian ada pula menggunakan PowerPoint. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi VN-nya. Kemudian bisa klik tambah di sini dan ada proyek baru. Nah, kemudian kita pilih video mana yang akan kita buat ya. Contoh saya mengambil video ini. Dan saya memasukkan tadi sudah ada PowerPoint yang saya buat. Mari kita proses. Cukup agak lama ya. Kita lihat di sini lagi diekspor untuk diedit ke aplikasi VN. Oke, ini agak lama dalam pengeksporan karena ini tergantung durasi video yang akan kita ekspor. Jadi di sini saya mengekspor durasi itu mungkin ada yang video 10 menitan ya, jadi agak lama mengekspor untuk bisa diedit di aplikasi VN tersebut. Oke, bentar lagi selesai pengeksporan untuk aplikasi VN. Dan setelah pengeksporan video ke aplikasi VN akan muncul tampilan seperti ini ya dalam mengedit di aplikasi VN. Nah, ini terdapat video yang sudah tadi saya buat, kemudian ada PowerPoint yang sudah saya buat. Ini bisa menjadi media pembelajaran berbasis Android ya, jadi lebih mudah. Dan setelah diedit, nanti jangan lupa ya untuk diekspor. Ekspornya gimana caranya? Nah, di sini di ujung kanan itu ada tulisan selesai. Kemudian di sini simpan, ada checklist ya. Checklist dan akan mengekspor. Jadi deh videonya jadi akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan bab tentang al-marafiqul madrasiyah. Nah, pada penjelasan ini Ibu menggunakan video. Mari kita simak bersama-sama ya. Baik teman-teman, pada bab kali ini kita akan membahas tentang al-marafiqul madrasiyah, atau yang artinya adalah fasilitas sekolah. Mari kita lihat apa saja yang ada dalam fasilitas sekolah. Nah, diantaranya yaitu ada faslun, yang artinya yaitu kelas. Kemudian yang kedua ada hammamun, yang artinya adalah kamar mandi. Kemudian selanjutnya ada masjidun, yang artinya adalah masjid. Kemudian yang keempat ada maktabatun, yang artinya adalah perpustakaan. Yang terakhir ada mal'abun, yang artinya adalah lapangan. Mari kita bahas satu-satu. Di sini ada faslun, atau yang artinya adalah kelas. Apa saja yang ada di kelas? Mari kita lihat. Yang pertama ada papan tulis atau saburatun. Kemudian yang kedua ada kursiyun, yang artinya kursi. Kemudian yang kedua ada haqibatun, yang artinya tas. Kemudian selanjutnya ada mistoratun, yang artinya penggaris. Kemudian selanjutnya ada kolamun, yang artinya adalah pulpen. Dan terakhir itu ada telasatun, yang artinya adalah penghapus. Jadi semua ini yang ada terdapat pada faslun atau pada kelas. Selanjutnya
Baik, selanjutnya yaitu ada hammam, yang artinya adalah kamar mandi. Apa saja yang ada di kamar mandi? Mari kita lihat. Yang pertama ada sabun, yang artinya adalah sabun. Kemudian yang kedua ada misbahun, yang artinya adalah lampu. Kemudian selanjutnya ada minsyafatun, yang artinya adalah handuk. Selanjutnya yang keempat ada maun, yang artinya adalah air. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada mighrafatun, yang artinya adalah gayung. Baik, selanjutnya di sini ada masjidun atau masjid. Apa saja yang ada di dalam masjid? Mari kita lihat. Al-Qur'anu, yang artinya adalah Al-Quran. Kemudian ada khizanatun, yang artinya adalah lemari. Kemudian yang ketiga ada miknasatun, yang artinya adalah sapu. Kemudian yang keempat ada minbarun, yang artinya adalah mimbar. Selanjutnya yaitu ada maktabatun atau perpustakaan. Apa saja yang ada di perpustakaan? Mari kita lihat. Yang pertama ada kitabun, yaitu buku. Kemudian selanjutnya ada qamusun, yang artinya adalah kamus. Yang ketiga ada maktabun, yang artinya adalah meja. Selanjutnya yang keempat ada hasubun, yang artinya adalah komputer. Selanjutnya yang kelima adalah saatun, yang artinya adalah jam. Selanjutnya yang keenam yaitu di sini ada rosmun, yang artinya adalah lukisan. Nah, semua itu yang berada pada perpustakaan atau fil maktabah. Oke, selanjutnya di sini ada mal'abun atau lapangan. Mari kita lihat apa saja. Yang pertama ada syajaratun, yaitu pohon. Kemudian yang kedua ada ushbun, yang artinya adalah rumput. Yang ketiga ada siyajun, yang artinya adalah pagar. Kemudian selanjutnya ada yang keempat ada kuratul marma, yang artinya adalah gawang bola. Oke, selanjutnya pada bab kali ini kita akan membahas at-tarkib. Nah, tarkib di sini kita akan mempelajari tentang isim isyarah, naat man'ut, dan mubtada isyarah, khabar naat dzaraf makan. Nah, pembahasan yang pertama di sini ada isim isyarah. Nah, isim isyarah apa? Isim isyarah itu apa? Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai menunjuk sesuatu baik untuk jalan dekat ataupun jauh. Nah, contohnya di sini ada tabel ya. Ada lil qarib dan lil ba'id. Lil qarib adalah untuk jarak yang dekat, lil ba'id adalah untuk jarak yang jauh. Nah, contoh di sini ada lil qarib, ada min muzakkar, dari muzakkarnya nih. Di sini ada kata hadza, dan dari kata muannas di sini ada kata hadhihi. Contohnya hadza mahmudun. Contoh yang dari hadhihi, yakni hadhihi mahmudatu. Terus kemudian ada lil ba'id, ada untuk jarak jauh. Di sini ada lil muzakkar yaitu zalika, yang artinya itu, dan tilka itu yang artinya juga itu untuk muannas. Contohnya di sini dari muzakkarnya zalika kitabun. Contoh dari muannas yaitu tilka mistoratun. Selanjutnya yaitu ada naat dan man'ut. Apa itu naat man'ut? Naat adalah sifat atau karakter, sedangkan man'ut yaitu benda yang diberi sifat atau karakter. Nah, mari kita lihat tabel. Di sini ada contohnya. Di sini ada kalimat Ibrahim tilmidun nasyitun. Nah, kira-kira mana nih yang naat man'utnya? Nah, jadi naat man'utnya adalah tilmidun sebagai man'ut, sedangkan naatnya itu nasyitun. Nah, jadi tilmidun itu sebagai yang benda yang diberi sifat, dan nasyitun adalah sifat atau karakternya. Nah, kita lihat lagi ada Fatimatu tilmidatun nasyitatun. Nah, tilmidatun sebagai man'ut, sedangkan nasyitatun sebagai naat. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga ada mubtada isyarah, khabar naat atau dzaraf makan. Nah, mubtada adalah kata benda atau isim yang berada pada awal kalimat atau subjek, biasa disebut subjek. Sedangkan khabar kata yang berada setelah mubtada atau yang biasa disebut dengan predikat. Nah, contohnya di sini bisa lihat, Ibu akan mencontoh beberapa contoh, cuman yang
Ibu jelaskan, nanti kalian bisa pahami lagi ya. Nah, di sini ada hadzal hammamu nadzifun. Hadzal hammamu di sini itu sebagai kedudukannya sebagai mubtada. Nadzifun di sini sebagai khabar na'at. Nah, artinya itu kan kamar mandi ini bersih. Nah, jadi mana naatnya? Jadi di sini mubtada yang terbentuk dari isim isyarah, yang ada isim isyarahnya ya. Hadzal hammamu itu menjadi mubtada isyarah, sedangkan nadzifun itu khabar yang terbuat dari na'at. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini ada at-tadribat, yaitu artinya latihan. Ada apa saja latihannya? Nah, di sini latihan yang pertama yaitu ada menjodohkan sesuai gambar. Nah, pada samping kanan di sini ada tulisan bahasa Arab atau kosakata, dan kemudian di samping kiri di sana ada gambar-gambar yang menunjukkan dari kosakata tersebut. Misalkan contoh yaitu ada maun. Maun itu artinya air, berarti dijodohkan dengan yang gambar air. Kemudian selanjutnya seperti itu, sajaratun dengan pohon. Mana gambar pohon? Kemudian min syafatun yaitu handuk, dijodohkan dengan gambar handuk. Kemudian ada hakibatun yaitu tas, berarti dijodohkan dengan gambar tas, dan selanjutnya. Kemudian latihan yang kedua di sini ada tebak ciri-ciri. Nah, tebak ciri-ciri di sini maksudnya nanti di sebelah kanan itu ada kayak teks deskripsi ya. Nah, jadi sekiranya yang disebutkan di situ kira-kira tempatnya di mana. Misalkan di sini aku senang bisa meminjam dan membaca buku kesukaanku. Nah, sekiranya di tempat mana yang bisa untuk meminjam dan membaca buku? Contohnya di fil maktabah, yaitu maktabatun ya, di perpustakaan. Kemudian yang kedua ada aku sering menangis saat beribadah dan berdoa pada Allah. Kira-kira kalau beribadah dan berdoa itu di mana? Misalkan di fil masjid, masjidun berarti ya masjid. Nah, terus sama seperti yang tadi. Mungkin cukup sekian terkait pembelajaran Al-Marafiq Al-Madrusiyah. Ibu harap semuanya paham semua ya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.